Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Iya, Mbak Bu. Sanaul ya. Iya, Bu. Ya, Mbak Sanaul Fadila. Iya, Bu. Oke. Ya, silakan presentasi dengan cepat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, Bu Guru ingin mengulas pembelajaran yang sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, betul. Kita sudah belajar tentang membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku semuanya, apakah sudah pernah mendengar istilah keberagaman? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak semua dapat menyebutkan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini Bu Guru punya gambar tentang keberagaman. Semuanya sudah dapat melihat? Iya. Coba dilihat gambarnya. Ada permasalahan apa yang ada di gambar tersebut? Nah, betul. Ada perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama. Kemudian kita analisis gambar tersebut. Ada perbedaan apa saja tadi? Perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan pendapat, perbedaan bangsa, ya. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat merumuskan hipotesis. Yang pertama apa? Semakin beragamnya manusia, semakin banyaknya beragaman yang ada di masyarakat, maka semakin tinggi pula toleransi yang harus kita lakukan, ya. Sesudah kita merumuskan permasalahan yang ada dalam gambar tersebut, mari kita bersama-sama mencari informasi tentang keberagaman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Kemudian mari kita bandingkan hasil informasi tersebut dengan hipotesis yang telah dibuat. Ya, hipotesisnya tadi apa? Hipotesisnya semakin tinggi jumlah keberagaman yang ada di tengah masyarakat kita, maka semakin tinggi juga toleransi yang harus kita lakukan. Betul apa salah? Ya, betul. Kita harus semakin toleransi jika ada keberagaman. Sekarang kita tarik kesimpulan. Coba, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai perbedaan, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan fisik misalnya, ya. Sudah, itu pembelajaran hari ini. Oke, cukup ya untuk ngajarnya ya. Ya, sudah. Oke, sekarang kita mulai dengan tanya jawabnya. Ya. Ini jaringan mengajarkan tentang surat Al-Hujurat menggunakan model apa? Problem based learning. Oke, problem based learning. Apa sih penjelasan dari problem based learning itu? Pembelajaran berbasis permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak itu melihat permasalahan yang ada, kemudian menganalisis masalahnya seperti apa, kemudian dari permasalahan tersebut mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, kemudian memverifikasinya dan menarik kesimpulan. Oke, ya ini sudah ada sintak dari PBL-nya. Sintaknya di sini sangat lirik-liriknya. Kalau mau dibikin lebih simpel itu pakai yang seperti punya Mbak Yunita, ada pengorganisasian, ada seterusnya itu ya, itu lebih sederhana. Nah, ketika jenengan menggunakan materi ini, kemudian menyusun modul ini dan menentukan mau menggunakan model pembelajaran ini serta lain-lainnya itu. Nah, teori belajar apa yang mendasari penyusunan modul ajar ini? Teori belajar konstruktivisme. Coba dijelaskan. Jadi teori belajar konstruktivisme itu, konstruktivis itu kan membangun. Nah, itu membangun pengetahuan. Nah, membangunnya itu dari pengalaman yang mereka alami. Oke. Nah, di dalam menyusun menggunakan konstruktivisme ini,
bisa ditunjukkan di langkah-langkah tahapan pembelajaran yang mana nampak apa karakteristik dari konstruktivisme ini? Di sini ada menganalisis masalah. Jadi dia menganalisis masalah yang ada di gambar-gambar itu, terus merumuskan hipotesis juga, ya. Terus mengambil kesimpulan. Oke, berikutnya untuk di tujuan pembelajaran jenengan itu. Ya. Nah, coba ditunjukkan di tujuan pembelajarannya. Ini menggunakan C berapa saja? C1, C2, C3, C4 ada juga. C6 ada juga. Coba dijelasin apa sih C1, 2, 3, 4, 5, 6 itu? Jadi itu kan taksonomi Bloom. Kalau C1 itu mengingat itu mengungkapkan kembali, menyebutkan kembali, menunjukkan kembali. Kalau C2 itu memahami. Kalau memahami itu menyimpulkan, menguraikan, mendeskripsikan, mengelompokkan. Terus yang C3 di sini melaksanakan, mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikannya di sini menghargai misalnya. Terus menerapkan sikap toleransi. Terus C4-nya di sini kan kalau C4 itu menganalisis. Nah, di sini tuh menghindari. Kan itu menganalisis kekurangannya, maksudnya yang perlu dihindari gitu, menganalisis. Terus yang C6-nya di sini membuat. Jadi C6 itu kan mencipta. Di sini membuat poster. Menunjukkan keberagaman. Ya, nah terus ini kan jenengan menyiapkan ada LKPD-nya ya? Ada. LKPD-nya di mana nih? Disimpan di drive atau enggak? Di modul ajar juga ada. Ini tapi siapkan sendiri. Oke. Nah, kaitannya dengan di modul ajar itu kan kalau yang kurikulum merdeka diharapkan juga untuk menggunakan konsep atau menggunakan pendekatan TPACK, teknologi dan seterusnya. Nah, apakah LKPD ini juga dimasukkan di link drive dan dicantumkan di MA atau tidak? Sebenarnya ini bukan link drive, tapi ini tuh link apa? Link web. Makanya apa? Link web yang ketika diklik itu bisa di. Oh, jadi memang online. Iya, interaktif gitu loh. Dilampirkan di MA-nya enggak? Dilampirkan di MA, linknya ada. Oke, iya. Sekarang di MA-nya ini, di MA-nya ini kan ada soal-soalnya ya. Ada. Soal-soal atau instrumen asesmen. Instrumen asesmen yang jenengan gunakan di sini yang apa? Formatif, sumatif, instrumen asesmen awal atau yang apa? Instrumennya. Tujuan asesmennya ini jenengan untuk mengukur yang pembelajaran apa? Apakah di awal, apakah di tengah atau di akhir? Di akhir. Di akhir. Jadi untuk mengecek sudah mengerti atau belum. Dan semestinya kan sebuah instrumen itu harus mengikuti konsep dari taksonomi Bloom juga ya. Iya. Seperti tadi yang C1 sampai dan seterusnya itu. Nah, coba tunjukkan. Nah, kalau di soal itu kan nanti efeknya munculnya dalam soal yang bertipe hot atau bertipe lot. Coba ditunjukkan satu soal yang tipenya hot. Yang hot ini, jadi dia menganalisis, misalnya di sekolahnya ada teman yang berasal dari suku berbeda, terus kadang itu sering diejek. Bagaimana menjelaskan ke teman-teman bahwa semua manusia itu setara, biar anak itu nggak diejek gitu. Jadi jelasin ke teman-temannya, caranya menjelaskannya bagaimana. Oke. Ya, sekarang dimunculkan proposalnya ya. Ya, proposal. Ini proposalnya. Judulnya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap makna toleransi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 melalui penerapan model pembelajaran PBL pada siswa kelas 4 di SDN Pajepon tahun pelajaran 2024-2025. Oke, nah berarti ini yang mau ditingkatkan adalah pemahaman peserta didik. Oke. Bagaimana kondisi pemahaman peserta didik pada saat ini terkait dengan makna toleransi? Saat ini masih kurang, dilihat dari hasil belajarnya itu pemahamannya masih kurang. Nah, maka sebaiknya kalau saya tinggal milih sih, mau mengukur pemahaman terhadap makna toleransi atau mengukur hasil belajar ya. Nah, kalau pemahaman ini dengan ukur pakai apa? Dengan itu asesmen. Pemahaman itu semestinya tidak
asesmen oke, tapi bentuknya apa? Kalau asesmen itu kan, Bisa. kalau pemahaman itu nggak bisa pakai tes. Kalau pemahaman itu mestinya Itu pakainya angket. Apa? checklist apa perilaku. Oke, ya benar. Kalau itu bisa, ya artinya, nah di situ harus dimunculkan. Nah, Ya. hanya kondisi sekarang pemahamannya seperti apa, jenengan juga harus memunculkan penghitungan yang dari checklistnya itu ya, bahwa pada saat ini pemahaman peserta didik masih kurang. entah rendah, entah sedang, entah tinggi, harus ada kriterianya, termasuk targetnya berapa, ya. Nah, kalau targetnya bahwa 70% siswa dalam tahapan yang pemahamannya tinggi, ternyata baru ada 30% yang tahapannya tinggi, maka perlu melakukan hal ini. Itu sudah dimunculkan di pendahuluan belum? Di pendahuluan Sudah ada nggak penjelasan seperti itu? belum. Ini di SDN Panjepon misalnya ditemukan bahwa siswa kelas 6 belum sepenuhnya memahami dan mengaplikasikan konsep toleransi. Nah, di sini hati-hati ya, jenengan di sini hanya mencermati tentang pemahaman makna toleransi, tidak pada pengaplikasian toleransi, ya. Ya, maksudku apakah memang yang di checklist itu pemahaman dan aplikasi atau hanya pemahaman saja, ya. Nah, jadi kan harus ada asesmen awal terhadap kondisi pemahaman siswa sebelum dikasih perlakuan pakai PBL. Ya, dari situ belum ada penjelasannya, hanya mengatakan ini belum sepenuhnya memahami. Nah, itu kan nggak bisa diukur. Padahal dalam penelitian ini harus ada penjelasannya dari yang jenengan kotak-kotak centang itu kan, pada saat awal, kondisi awal sekarang ini seperti apa hasilnya. Jadi harus berdasarkan yang centang-centang itu, harus bisa menunjukkan, oh ternyata dari hasil pencentangan itu sekian persen begini hasilnya. Jumlah persennya. Iya, harus iya. Ya, karena ada targetnya, dengan target EWI siswanya udah paham ya paling kurang 75% biasanya kan gitu. Ternyata yang paham berdasarkan hasil mencentang, mengobservasi, mengamati, apalah itu, mengukur dari segi sikap kan, ternyata mereka baru sekian, maka perlu dilakukan PTK ya. Jadi itu ya, kalau pemahaman pakainya yang angket itu, tapi kalau mau hasil belajar maka boleh pakai tes, bedanya di situ. Nanti silahkan mana yang akhirnya mau dilakukan. Oke, cukup Mbak Sana. Oke, cukup. Ibu, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.